kembali lagi nih sama Kak Delvi dan Kak Fania di acara Jam Kids. Nah adik-adik, kita mau ibadah. Sebelum ibadah kita ngapain dulu nih? Nah, kita rapihin dulu mainan kita. Kita singkirin deh tuh mainan kita, kita siapin HP kita atau tab atau laptop kalian. Kita mau ibadah online. Nah, adik-adik, sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Untuk hari ini kita berkumpul lagi di acara Jam Kids. Tuhan, kami akan memulai ibadah. Pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, biar semakin semangat, gimana kalau kita yel-yel dulu nih? Ayo, biar boleh semangat dong. kan? Boleh banget, boleh. Kita bangkit berdiri, kita yel-yel ya adik-adik. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Kayaknya kurang semangat nih. Sekali lagi boleh Sekali lah ya. lagi dong. Kak Fania pimpin. Oke, ayo kita yel-yel dulu. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Wes. Wah, hebat nih adik-adik. Nah, gitu dong yang semangat. Kita mau puji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, tahu nggak sih kalau kalian nih lagi ibadah, Tuhan bersama kalian gitu. Walaupun kita nggak ngeliat ya, Benar. Tuhan ada di mana, tapi Tuhan ada di tengah-tengah kalian. Benar tuh. Tuhan merhatiin nih, siapa yang fokus, siapa yang main-main untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik, kita harus fokus, kita harus serius. Jadi kita hari ini mau bawa pujian itu, Tuhan Allah di tengah kita. Musik. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Nah, adik-adik, masih semangat gak nih? Masih dong, Kak. Harus semangat lah. Nah, kita mau lanjut Semangat. pujian kedua nih. Ada yang tahu nggak ya kita mau bawain lagu apa? Apa ya kira-kira? Apa ya? Tebak-tebakan. Nah, adik-adik pernah nggak sih dengar kayak Tuhan manggil nama kamu gitu, bukannya manggil untuk Bukan apa ya? manggil Kan itu. kayak hati nurani kita bergerak gitu kayak Benar.
oh iya kayak ada yang sesuatu yang ngingetin Kayak gitu roh kudus gitu ya. kayak kita belum berdoa hari ini, kita diingetin sama Tuhan, ayo kita doa dulu, doa pagi, doa mau tidur gitu. Pasti denger dong kayak apa Pernah nih dong Tuhan pasti, panggil aku untuk berdoa gitu. Benar. Nah jadi adik-adik, pujian hari ini adalah dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya. Nah adik-adik, kita udah mau masuk firman Tuhan nih, kita mau dengerin firman Tuhan. Kita teduhkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Hanya Satu Kerinduanku. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rencana semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku
kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami masih bisa berkumpul lagi Tuhan untuk beribadah di Jam Kids ini. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami agar apa yang kami akan sampaikan dapat berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pikiran. Dan ingat, yang tertib ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dengan tenang dan kita bisa menyerap dengan baik firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Kak Desi mulai saja ya. Oke, hari ini temanya adalah mengucap syukur. Adik-adik pasti udah pernah mendengar kata ini. Tetapi, apakah kita sudah melakukannya? Kak Desi yakin dari hari ke hari kita pasti belajar melakukannya, bukan? Ya, benar sekali. Adik-adik, dalam pengucapan syukur, sering sekali kita salah mengerti, ya. Ataupun kita hanya mengatakan atau mengucapkan tetapi tidak melakukan. Adik-adik, dalam hal apapun, ketika kita mengalami masalah, ketika keadaan kita tidak baik-baik saja, apakah kita masih bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan? Kak Desi yakin pasti sangat sulit ya. Malah yang ada kita malah bersungut-sungut, benar bukan? Ya pasti. Karena Kak Desi pun mengalami hal itu. Tetapi Kak Desi mau berubah dan mau melakukannya. Nah adik-adik, Kak Desi mau memberikan contoh. Anggap saja namanya Tini dan Tono. Ya, Tini adalah orang kaya. Dan dia memiliki orang tua yang dimana kegiatannya selalu beribadah, terus berdoa, dan lain-lain. Nah, si Tono dia sederhana dan orang tuanya pungut cukai. Kalian tahu pungut cukai itu apa? itu loh yang mengutin pajak, ya kan? Ketika orang bertemu dengan pengut cukai, pasti mereka sangat sebel. Karena itu pekerjaan yang tidak disenangi. Tetapi apa yang terjadi dari dua orang ini? Yang satu datang dengan satu tujuan atau satu tempat, yaitu tempat beribadah. Ketika Tini datang berdoa, Dia berdoa dengan sangat yakin pada dirinya. Dia berkata bahwa, Tuhan, hari ini aku datang di hadapan-Mu, aku mau berdoa kepadamu, dan aku mau mengatakan bahwa
aku tidak seperti mereka yang selalu berbuat salah, yang selalu marah-marah. Aku selalu berbuat baik. Dia mengatakan itu di hadapan Tuhan. Berbeda dengan Citono. Citono datang dengan sikap yang rendah hati. Dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu dan aku sadar bahwa aku masih salah, aku masih berdosa. Dia mengakui keadaannya bahwa dia pasti saja, baru saja mungkin dia melakukan kesalahan. Ketika kita membanggakan diri kita, ketika kita menyombongkan diri kita, itu sudah berdosa. Dari dua hal ini, ada yang berbeda. Yang satu menyombongkan dan membanggakan dirinya, yang satu datang merendahkan dirinya. Adik-adik, yang manakah yang menyenangkan hati Tuhan? Yang pasti, yang merendahkan dirinya. Kenapa? Karena kita harus sadar, kita harus tahu dan mengakui bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Ketika kita menyadari itu, maka kita mengucap syukur. Karena inilah karakter yang Tuhan ajarkan kepada setiap anaknya. Sehari-hari kita bisa lewati belajar, mengerjakan aktivitas yang lain, mungkin ada yang liburan, ya. Tapi semuanya bersandar kepada Tuhan, semuanya mengandalkan Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan, kita tidak bisa adik-adik, ya. Dan yang ada apa? Kita membanggakan diri kita. Kita mengatakan bahwa kita bisa. Kita yang paling benar, kita yang paling bagus, kita yang paling baik. Ya? Nah, adik-adik, Hari ini mari kita belajar mengucap syukur. Dan tidak hanya di ucapan saja tetapi tindakan, perbuatan. Dengan apa Kak? Kita berbagi kepada sesama. Dan kita menerima keadaan kita. dan dengan tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, tanpa rasa khawatir, kita benar-benar melaluinya dengan baik, ya. Nah, Kak Desi mau bilang juga sama kalian, mengucap syukurlah selalu walaupun keadaannya saat ini belum membaik. Karena apa? Karena dengan demikian kita bisa melewati hari-hari ini dengan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ingat, selalu berdoa, ya, supaya kita semakin dikuatkan. Karena ketika kita juga mengucap syukur, kita merasa kuat loh. Kita nggak takut lagi kan? Nah, sampai di sini firman Tuhan pada pagi hari ini. Kak Desi tutup dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau belajar Tuhan mengucap syukur di hadapan-Mu. Kami mau berterima kasih buat segala yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat keluarga yang Tuhan berikan, papa, mama, kakak, adik, dan juga saudara-saudara yang lain. Terima kasih juga Tuhan buat teman-teman yang Tuhan tempatkan di dekat kami supaya kami boleh bertumbuh dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bareng Kak Fania di Ayat Hafalan. Nah, untuk hari ini aku mau ngajakin kalian untuk membuka satu ayat dari Mazmur 118 ayat 24. Sekali lagi, Mazmur 118 ayat 24. Yang isinya adalah, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Sekali lagi, Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Yuk, dihafalin ya adik-adik ya. Salam kakak-kakak dan teman-teman, saya akan membacakan ayat hafalan pada minggu ini, yaitu Matius 5 ayat ke-16
yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah ada hafalan pada minggu ini. Sampai jumpa kakak-kakak dan teman-teman. God bless you. Bye-bye. Halo, nama saya Juan. Hafalan minggu ini terdapat dalam Matius 5 ayat 16 yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam kitab Matius 5 ayat 16 yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih, God bless you, happy Sunday. Sekarang mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah menyelesaikan ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya sehingga kami bisa berkumpul lagi bersama-sama di sini. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin.